Dulu dia sakit pun juga aku kurang apa ke dia, itu sampai yang aku suapin dia, sampai aku balurin, ya kan, sampai aku bener-bener selimutin, aku peluk dia kedinginan. Ya anak gimana sih gitu loh. Mas Dedi waktu itu alasan akhirnya ngelepas Raffi, disangkat Raffi lagi sejaya-sejayanya di tahun 2009-2010 kalau nggak salah Mas Dedi udah ngelepas Raffi. Kenapa Mas? Kalau aku pernah nonton di vlognya Rans antara Mas Dedi dengan Raffi, dia bener-bener antara kakak dan adik atau orang tua dan anak aku lihat ya, sampai itu agak ternyuh tuh pas nonton di tahun lalu ya, yang main tahun lalu ya, mainnya Mas Dedi ya. Sampai gue bingung mau ngasih mereka, kalau ada kata cinta yang lebih dari kata cinta, mungkin gue akan kasih buat mereka. Kata cinta itu udah terlalu ini banget. Tapi kalau ada kata cinta yang lebih, akan aku kasih buat mereka. Karena aku saking sayangnya gitu. Karena apa? Mereka yang memberikan suatu warna dalam hidup saya gitu loh. Tuh. Dulu juga pernah waktu Valentine, lu bayangin nggak gitu loh. Gue mau kasih apa ya Valentine buat mereka gitu loh. Sampai gue kepikiran gitu loh. Sampai akhirnya apa? Gue beliin tiket, kita makan malam di Singapura. Oh iya, aku nonton seperti vlognya Raffi cerita. Segitunya gitu loh. Saking sayangnya aku gitu loh. Saking pengen mereka tuh happy, gembira gitu. Saya minta mereka break syuting semuanya. Dan aku nonton kalau nggak salah itu pertama kalinya Raffi keluar negeri waktu itu ya? Iya. Setelah katanya waktu kecil ya gitu loh. Iya. Dan itu saya bohongin gitu loh. Ada jumpa fans di ujung pandang gitu kan gitu. Ini bukan lebay, bukan apa gitu. Enggak, tidak ada lebay-lebayan mau kebetulan Raffi seorang yang lebih hits sekarang apa segala, gue cuman mau nebeng gitu, nggak ada. Bagi gue nggak ada gitu, drama kayak begitu nggak ada gitu kan. Ya kan? Ya gue real ngomong apanya. Mungkin pernah gue ngomongin juga di vlognya Raffi tahun lalu gitu kan. Gitu. Nah itulah kadang-kadang kita tidak tahu yang namanya manusia ya gitu. Ada aja orang yang iri, ada orang yang dengki untuk bisa memisahkan kita atau apa ya gitu. Aku tuh berasa banget gitu, kayak ada jarak yang orang yang pengen misahin kita gitu loh. Dengan ketulusan nggak bakalan bisa. Kalau kita yang namanya cinta dengan anak sendiri, dia pun juga cinta ke kita gitu. Apapun juga tidak akan pernah bisa. Ya kan? Mau apapun orang mau dengan berbagai cara apapun ya gitu mau misahin, itu tidak akan pernah gitu loh. Apapun orang menanya kejelekan Raffi ke saya tidak pernah. Ya itu tadi aku bilang, jeleknya Raffi, jeleknya saya. Baiknya Raffi, ya saya juga. Dengan kebaikannya ini kan juga saya juga keangkat juga gitu loh. Sampai diundang sekarang ini gitu. Itu berkat apa gitu loh. Berkat kebaikannya dia gitu loh. Gitu. Tapi kalau mungkin netizen juga pada penasaran, sebenarnya ada yang komen juga di konten aku pas aku collab sama asistennya Raffi atau siapa. Mas Dedi waktu itu alasan akhirnya ngelepas Raffi, disangkat Raffi lagi sejaya-sejayanya di tahun 2009-2010 kalau nggak salah Mas Dedi udah ngelepas Raffi. Kenapa Mas? Karena gini, aku pernah bilang suatu saat kalian akan mandiri. Ya kan, tidak selamanya gitu loh. Itu. Jadi emang Mas Dedi pengen supaya Raffi jalan sendiri lebih mandiri. Ini jarang banget karena kan kita sebagai manajer kadang-kadang artis kita pas saat besar-besarnya justru kita saatnya panen kan. Maksudnya kita kan udah menanam di zaman dulu pas di awal merintis kan. Ini Mas Dedi malah ngelepas supaya dia mandiri. Karena aku bilang gitu loh, bagaimana juga kalian itu udah dewasa, ya kan? Ini baratnya hubungan ini kan hanya hubungan profesional aja gitu, tidak akan selamanya juga gitu loh. Ya kan? Kamu akan bisa belajar berdiri di atas kaki kamu sendiri. Itu.
ya kan, ilmu yang udah saya kasih, ya udah. Ibaratnya gini loh, gue udah kasih pelampung buat lo, ya kan, gue udah kasih kayak, apa sih, perahu gitu loh. Silakan arungi lautan. Oke. Itu, jadi prinsip aku tuh gitu loh, ya kan. Wow, luar biasa. Maksudnya dari anak-anaknya Mas Dedi di zaman dulu yang booming kan ada Raffi, terus Laudia Sintabella, Dimas Beck, kan sebagian anak BBB itu yang paling baik siapa? BBB apa? Yang paling baik dekat sama Mas Dedi siapa? Semuanya baik. Semuanya Semua baik. Sampai sekarang? Sampai sekarang Ayusita, terus juga Chelsea, baik semua, alhamdulillah semua baik. Okay. Tidak ada yang tidak baik. Oke. Kiki Rizky, terus juga siapa lagi? Hampir semuanya baik. Yang tidak baik itu kan orang lain yang menilai. Iya. Iya kan? Itu aja sih. Orang lain yang menilainya itu pernah sama yang sejahat apa sama seorang Mas Dedi dan artis Mas Dedi? Pernah nggak ngalamin? Biar kita orang di belakang layar nih tahu nih, orang di belakang layar nih ternyata ada hal yang membuat seorang manajer juga terenyuh atau tersudutkan gitu. Pernah nggak Mas Dedi mengalami yang titik paling? Pernah. Ya kayak begitu udah pasti ya. Itu udah pasti. Itu adalah suatu dalam arti kata resiko. Segala sesuatu kan kita dalam kerjaan itu kan pasti punya resiko. Setuju. Ya kan gitu, apapun gitu loh. Ya sekarang gini, saya juga alhamdulillah contohnya kayak Mas Adri sampai detik saya yang masukin insert loh. Aku tahu kan, aku dulu kan talentnya insert, aku nengok Mas Dedi waktu itu. Sampai detik ini loh. Iya. Ya, sampai detik ini loh, ya kan. Tapi bagi aku itu suatu kebanggaan buat gue gitu kan. Maksudnya buat akunya sendiri ada satu kebanggaan. Gila udah berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. 10 tahun lebih deh. Nah, ya kan? Itu kan luar biasa. Kalau dia mau mengingat aku alhamdulillah, kalau aku pasti ingat dia ya kan. Tapi bagi aku tidak apa ya? Nothing tulus aja. Oke. Ya sudah, mau diapain lagi? Ya berarti kan jodoh itu kan juga kayak rezeki, ya kan? Kita nggak bisa maksa, gitu loh. Iya. Ya misalnya gue nemuin lo, gitu kan, setahun 2 tahun gitu, tiba-tiba ya mungkin ada sesuatu yang istilahnya yang tidak sejalan gitu. Ya udah, berarti kan jodoh kita udah, rezeki kita udah segitu, udah selesai gitu loh, gitu loh. Terus kita mau maksain enggak? Ya kita cari lagi aja rezeki yang lain gitu kan. Toh rezeki kan bukan dari dia aja. Setuju. Gitu loh. Atau rezekinya bukan dari aku aja. Cuman gue membuka pintu. Karena membuka pintu itu susah. Kita tahu kuncinya. Lo kalau udah kebuka pintu, udah masuk, udah enak. Mau ngapain aja juga ini. Oh kan gue yang ini kerja. Oh kan gue ini. Hey, halo. Ini pembelajaran juga buat teman-teman gue. Kalau seorang manajer itu ngebuka kunci supaya seorang itu masuk di dunia itu tuh yang paling susah ya. Paling susah. Nah. Karena kunci itu kan banyak itu, mesti pas gitu kan. Tapi kalau sudah masuk, jangan sombong. Kan gue yang kerja, kan gue yang depan layar. Ini sering terjadi. Iya kan, gue yang depan layar, gue, hey halo gitu kan, gitu loh. Tapi artis Mas Dedi pernah ada yang seperti itu nggak? Dulu sih mungkin ada ya, ya ada ya kayak gitu. Cuman saya terangin lagi gitu ya. Mungkin karena emosi sesaat, karena hasutan orang atau apa. Bahwa kita itu kerja harus kayak jodoh, ya kan, take and give, ya kan, gitu loh. Kita yang ibaratnya ini main bola, ya. Saya selalu bilang dari awal kita tuh kayak main bola. Yang satu ngegolin, yang satu ngegocek, yang satu ngasih oper bola, lo yang iniin gitu kan, masukin ke gawang gitu kan. Itu sebenarnya gitu. Kayak dulu aku menanamkan itu ke Raffi apa segala, jadi begitu. Itu. Awal Mas Dedi bisa nemuin BBB gimana sih? Aku agak lupa deh. Jadi BBB, ya oke. Jadi BBB itu adalah proyek Melly Kuslo. Iya. Ya, terus kebetulan aku dekat sama Melly ngajak aku. Kebetulan dia, Dad, gue minta talent dong untuk ini di audisi, ya kan? Termasuk Raffi, Bella, Chelsea, apa gitu ya, semuanya itu kan gitu. Dan kebetulan juga memang Raffi itu nggak masuk BBB dulu gitu, nggak lulus. Iya, aku nonton sebetulnya. Iya, nggak lulus gitu kan. Tapi gue meyakinkan, begitulah gue meyakinkan seorang Raffi lagi gitu loh. Gila ya, gue meyakinkan Raffi. Raffi itu nggak pernah nyanyi sebelum di situ? Apa udah pernah tapi nggak pernah. Kenapa Mas Dedinya nekat itu berani seorang Melly Guslo lagi didatengin buat masukin Raffi Ahmad buat nyanyi?
Ya. Apakah Nadia lagi naik saat itu? Enggak juga, Raffi belum juga. Mereka baru kalau nggak salah baru Panasonic Award, SCTV Award ya menang. Iya. Ya, enggak. Karena aku dengar Raffi itu punya sesuatu gitu loh. Gue meyakinkan, Raffi itu ke semua klien gue harus meyakinkan Raffi. Orang tuh pada ragu dulu sama Raffi. Tolong dicatat, ya. Tolong dicatat itu. Semua orang pasti lagi ragu. Kalau sekarang mah semuanya pada ngejar. Iya. Ya kan? Ya nggak saudara jadi saudara, ya nggak ini jadi ini gitu kan. Ya ini maaf aja gitu kan gitu loh. Orang kan begitu. Ya, jadi itu Raffi itu sebenarnya nggak masuk BBB dulu. Ya kan gitu. Dia itu gue yang maksa untuk gue presentasiin ke Melly Goeslaw itu gitu loh. Jadi gue ke Bandung, ke Ciwok, itu ada tempat kayak karaoke yang untuk rekaman-rekaman gitulah gitu kan gitu loh. Gue bawa dia gitu loh. Disitulah gue iniin rekam. Setelah itu gue langsung balik ke Jakarta. Besoknya gue kasih ke Melly. Gue yakinin lagi gitu loh. Melly langsung oke pada saat itu. Kalau nggak salah masih agak ragu juga sih sebenarnya gitu. Tapi ya udahlah gitu kan gitu loh. Dengan bujuk dan rayu gitu kan, biar sekalian teh ya kan. Biar gue manajernya langsung sepaket ngontrolnya. Iya paket kan. Gitu kan, ya nih gitu kan. Gitu, dulu kan kita harus bujuk dan rayu. Setuju bener. Iya kan? Situ kan pernah mengalami bujuk dan rayu gue gimana. Supaya akhirnya deal, oke deal udah. Enggak hanya deal aja, pakai dong anak gue di acara itu, ya kan? Iya, gitu. Dipaketin. Gitu kan, gitu. Mas Dedi, tapi yang paling susah zaman nego dulu soal Raffi belum sebesar sekarang tuh pengalamannya ada nggak? Paling susah sampai gue harus seperti apa buat dapetin suatu brand atau suatu project yang nggak terlupakan dari Mas Dedi? Nggak ada sih. Aman semua? Sebenarnya aman-aman aja gitu loh. Karena gini, aku orang yang istilahnya bukan yang sekian, enggak. Jadi ya lo kan Mas adanya sekian, ya sudah, oke. Bisa diinin enggak gitu loh. Ya kalau enggak ya udah gitu. Ya udah terimalah ya berarti segitulah rezekinya kita yang kita dapat. Gitu. Kalau aku sih berpikir gitu ya gitu loh. Jadi kalau misalnya pun minta lebih besar, ya kita kan juga berat loh tanggung jawabnya gitu loh. Karena kita harus memberikan sesuatu yang beda gitu loh. Apa nih yang harus kita iniin gitu kan. Kayak kemarin aja kan juga gitu. Tambahin dong gitu kan. Gue kasih ide yang lain deh gitu kan gitu. Ya kan. Ya kayak gitu deh. Ya contohnya tuh kayak gitu. Gitu. Iya. Apa lagi? Ini bikin kepo ya dari Mas Dedi Nur ya. Ini banyak banget nih yang pada nanya juga kemarin nih kan gue bikin di kolom komen, gue bakal datang Dedi Nur, ada yang titip pertanyaan. Jadi gimana pendapat seorang Mas Dedi Nur pada saat Mas Dedi kan tahu pada saat Raffi waktu masih muda, pada saat dia playboynya dia dari zaman dulu gitu kan, akhirnya menikahi seorang Nagita Slavina. Gimana sih pendapat seorang Mas Dedi atau apa yang dipikiran Mas Dedi pada saat itu memilih seorang Nagita Raffi akhirnya jatuh di Nagita Slavina? Ini sebagai seorang papa angkatnya Raffi ya. Saat itu gitu yang dalam pikirannya Mas Dedi, gila anak gua akhirnya nikah juga sama dia akhirnya gitu. Tidak ada sesuatu yang menyangka akan takdir Tuhan. Walaupun Raffi dulu pernah deket juga ya, maksudnya bercanda ke Mama Rita, ke kamu jadi pacar aku, istri aku apa gitu kan. Ya itu kan hanya guyonan ya gitu. Tapi itu kan jadi doa sebenarnya. Oh jadi di zaman dulu masih muda sempat ngomong-ngomong gitu, yo ini gitu kan. Ya di Extravaganza pun juga ada berapa aku lihat kan celetukan apa segala. Ya mungkin itu akan jadi doa sebenarnya. Dan mungkin bagi Raffi dan Gigi pun juga tidak pernah menyangka dia menjadi disatukan oleh Tuhan gitu kan gitu. Itu aja sih gitu loh. Yang pasti bahagianya Raffi, bahagianya aku juga gitu loh. Sempat kaget nggak tapi Mas Dedi pas akhirnya anakku nikah sama Gigi ini setelah udah sekian lama dulu drama-drama yang aku udah sempat nonton di vlog Rans juga cerita dulu sama si Anu begini. Akhirnya anak gua nikah juga akhirnya sama ya hanya berdoa aja dari jauh. Dimanapun kita itu kan berada, yang penting doa kita nyampe, insya Allah. Dan sekarang ini pun juga mau ada cucu yang kedua, ya aku seneng banget.
Sampai sekarang masih suka kontekan? Alhamdulillah. Hubungan kita alhamdulillah. Ya hubungan silaturahim kita masih alhamdulillah. Hubungan bapak kayak anak, saling support, yang saling tetap nasehatin atau apa masih alhamdulillah. Dan Raffi pun juga walaupun dibalasnya baru besok ya, dia sendiri mengakui karena WhatsApp-nya dia tuh kan banyak banget, di telepon apa segala. Tapi itulah kelebihan Raffi gitu loh. Sibuk-sibuknya dia masih aja gitu, maksudnya kata maaf itu dia selalu dia ucapin. Mas maaf mas, baru bales. Mas maaf mas, aku kemarin begini. Mas maaf. Itu yang saya selalu bangga banget dengan seorang Raffi. Diajarin sama Raffi, sama Mas Dedi waktu zaman manajer harus seperti ini. Okay. Dulu cium tangan ke orang-orang kru apa segala itu yang saya ajarkan gitu loh. Nggak perlu gengsi dengan kata maaf. Itu loh. Sampai yang aduh mas, ini aku lagi ini gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi dibales gitu loh sama dia. Direspon sama dia gitu. Karena mungkin tiap hari banyak ya WhatsApp-nya, telepon yang masuk gitu kan, mungkin sampai. Dan saya melihat sendiri emang sibuk banget gitu, dia handphone itu ini banget ya kan. Titik terendah Mas Dedi selama di dunia belakang layar entertainment apa sih mas? Selama Mas Dedi Nur pernah jadi manajer artis, sutradara video klip, produser, terus komposer juga, yang benar-benar ngerasa kayak gue hands up atau gue merasa gila ini gue titik terendah gue merasakan seperti ini, pernah nggak sih? Apa gitu kira-kira? Kalau di titik rendah semua orang juga pasti punya titik rendah, ya kan? Tidak ada dan kita tidak boleh munafik itu, ya kan? Titik rendah. Tapi bagaimana caranya kita bisa give up, ya? Apalagi dengan masa pandemi ini, ya kan? Itu berasa sekali, ya kan? Tidak aku aja gitu, semua orang juga pasti merasakan. Ya itulah, dimana saat titik rendah aku, ya itulah tadi yang aku bilang, aku menciptakan lagu. Bahwa bintang gue tuh masih bersinar gitu loh. Siapa bintang itu? Ya mereka yang menyinarin gue gitu loh. Tadi ada Raffi, Bella. Semua ya gitu loh. Ya terutama Raffi, Bella, sama Dimas, sama Kiki Rizky. Memang lagu itu emang khusus untuk mereka aku ini gitu loh. Ya kan, dimana mereka masih setidaknya gue pernah sakit ya kan gitu kan, sampai itu Raffi bilang gimana mas, udah sembuh apa gitu, dia yang panik, yang apa ya, ya panik gitu apa segala, gimana koknya gini, koknya Mas Dedi koknya nggak boleh ini, nggak boleh anu gitu. Dia walaupun dia lagi, aku tahu banget dia tuh lagi live. Pas dia break dia WhatsApp, karena aku nonton gitu kan. Gitu. Gimana ini udah ke dokter, udah apa gitu, udah diperiksa apa. Dia yang paling aware gitu loh. Itu yang makanya ada suatu kebanggaan, apa yang mungkin kita tanam dulu gitu loh, ya kan, ya hasilnya ya begini gitu loh. Kalau aku sih gitu. Belajar dari Mas Dedi di zaman dulu, akhirnya terhadap Raffi juga ditanamkan dan dia juga melakukan itu terhadap Mas Dedi juga. Sama. Dulu dia sakit pun juga aku kurang apa ke dia itu, sampai yang aku suapin dia, sampai aku balurin, ya kan, sampai aku bener-bener selimutin, aku peluk dia kedinginan. Ya anak gimana sih gitu loh. Dia udah mendingan dia akhirnya pulang gitu loh kan, sampai segitunya gitu. Bella pun juga, lo ngebayangin nggak Bella, gue satu kamar VIP berdua loh, gue operasi dulu, ternyata dia juga operasi berapa hari, dia minta sekamar sama aku. Sampai segitunya gitu loh, mereka nggak mau jauh dari aku gitu loh.
Ada pada depan VIP, lu bayangin, untung VIP boleh, kita tetap bayar 2 gitu kan. Tapi dia nggak mau lepas, nggak mau ini. Itu bela waktu itu. Waktu itu usus buntu. Oh iya. Aku juga lagi habis operasi juga gitu kan. Gitu. Jadi bebarengan, aku operasi dulu 4 hari 3 ini dia masuk rumah sakit, nggak mau dia sendiri. Gitu loh. Udah sama Mas Didi aja. Akhirnya kita minta ke rumah sakit MMC, akhirnya sekamar. Sementara jahitan kita sama-sama dijahit gitu, pas ngeliat gitu ketawa kita gitu, ya Allah ya bapak sama anak yang sakit bareng gitu, sakitnya samaan ya Allah habis operasi gitu. Nah itu sampai segitunya anak-anak. Tapi Mas ini kenapa Mas Didi katanya sekarang nggak mau jadi manajer artis lagi? Sebenarnya gini. Ya setiap manusia itu pasti punya reward lah ya, pasti punya bukan reward apa sih namanya untuk naik. Mau naik level. Ya setidak-tidaknya itulah gitu. Jadi kelas. Bukan naik kelas sih sebenarnya, kalau naik kelas belagu banget ya. Apa udah cukup, udah titik jenuh, udah pengen mencoba sesuatu yang baru? Kalau dibilang satu yang baru sebagai produser aku juga nggak baru. Ya kan udah jalan. Cuman untuk saat ini mungkin aku lebih fokus. Ya kan, kalau di manajer itu kan banyak waktu tersita ya, gitu kan, apalagi dengan usia aku juga gitu kan, yang jalan 18 tahun, ya kan, baru kemarin 17 tahun ya, gitu kan. Nah, jadi yang harus kolokasi, nungguin kayaknya udah bukan gue deh, gitu kan, gitu loh. Ya generasi lah buat adik-adik aku, manajer-manajer yang ya begitulah gitu kan. Ya mungkin saya sekarang ini lebih menikmati bermusik ya kan, menciptakan lagu ya kan, memproduksi film juga katanya. Enggak, aku mau jadi sutradara film. Oh, sutradara film juga. Produser juga ya rencananya. Gitu. Sekali lagi kita ingetin juga, kita mau lelang bajunya Raffi Ahmad di zaman dia masih di acara pemilihan Gadis Sampul 2005. Ini desainernya langsung dari desainer handal papan atas. Ya, Mas Edward Huta Barat. Edward Huta Barat, dan kita mau lelang, nanti harganya kita buka dari harga berapa kita posting di Instagram Breeze. Nanti pemenangnya langsung kita kirim nih bajunya Raffi Ahmad, dan langsung siapa tahu tertular aura sultannya soal Raffi Ahmad. Nih, bajunya masih bagus banget nih, gue pegang juga ini mulus sampai gue takut pecet. Ini batiknya batik itu loh, batik tulis loh. Batik tulis. Batik asli. Tulis lah asli. Iya. Ini bersejarah banget, baju bersejarah. Jadi langsung nih buat semua dananya kita sumbangkan buat teman-teman, sahabat-sahabat kita yang memerlukan, yang di belakang layar dampak COVID. Jadi kalau ditanya belakang layar siapa aja gitu kan? Artis, road manager, asisten bisa semua ya. Pokoknya yang memerlukan lah gitu kan, gitu loh. Kita berusaha. Mudah-mudahan dapat berkahnya ini. Atau Raffi kan? Mungkin siapa tahu, atau orang-orang fans Raffi atau siapa, atau pengusaha-pengusaha nih. Anaknya pengen kayak Raffi Ahmad nih, langsung bajunya dulu. Sekarang dari semua pekerjaan Mas Dedi, manajer artis, produser, sutradara, yang paling berkesan yang mana? Semua berkesan. Semua berkesan. Semua berkesan, semua punya tantangan, punya kelebihan dan kekurangan, dan saya selalu menikmati dengan satu kerjaan, karena bagi saya melakukan pekerjaan itu pakai hati. Semua dari hati. Apapun yang kita kerjakan dengan hati, pasti hasilnya insya Allah. Setuju. Itu. Jadi mau jadi seorang manajer, mau jadi seorang komposer, mau jadi apa gitu, itu dari hati semuanya. Mas Dedi ceritanya hari ini inspiratif banget. Terima kasih, thank you. Makasih banyak udah mampir di YouTube. Lagi dong, tunggu, lagi apa lagi dong? Entar dulu, ayo dong. Ini baru kali ini loh. Mas Dedi, jadi kemarin aku lempar pertanyaan juga. Tadi selain ada beberapa pertanyaan, aku juga pertanyaan netizen juga yang aku tanya ke Mas Dedi. Ada juga beberapa pertanyaan nih, aku boleh bacain? Boleh. Ada di Instagram aku. Boleh. Apa nih? Aduh, deg-degan nih. Manajer artis handal di zamannya, manajer artis senior. Bentar. Ya, dari Aji Pramana, apa saja syarat untuk masuk manajemen artis dan untuk jadi artis? Sebenarnya kok mau sih jadi artis? Jadi artis tuh nggak enak loh. Bener. Jadi artis tuh nggak enak sebenarnya ya gitu. Cuman ngelihat ini doang,
packagingnya doang, tapi itu fightingnya gila, sama aja sih sebenarnya ya, sikut menyikutnya, terus juga lu juga harus memaintainnya gitu kan, yang pasti juga harus ada modal loh. Artis itu harus ada modal. Buat dia makeover. Makeover, ya iya kalau manajer kaya, ya kan, kalau manajernya cuma kayak begitu doang, ya gimana, ya kan, bener loh. Terus tapi kan banyak ngeliat artis yang dulunya pada susah terus akhirnya tiba-tiba kaya setelah jadi artis, banyak juga Mas Dedi. Ya kan dimodalin sama manajernya. Ya kan gitu. Lu pikir mereka udah ada duit? Ya nggak ada loh. Tapi mereka pernah ada Mas Dedi yang banyak ya kayak gitu ya, banyak gitu loh. Ya maaf gitu loh. Ya kita yang modalin ya. Karena apa? Kalau karena aku yang mau. Ya kan? Jadi ya kita modalin, ya invest lah gitu. Betul. Kan gitu loh. Terus syarat untuk masuk manajemen artis? Ya sebenarnya gini, kalau syarat ya kamu harus memenuhi aturan yang ada di manajemen itu sih sebenarnya. Memenuhi kriteria, ya kan, gitu loh. Itu aja sih. Terus juga pasti nanti kan kamu juga akan dikontrak, ya kan, sama manajemen itu. Ya yang penting sih kerjasamanya ya saling ini aja sih, terbuka aja sih. Tapi Mas Dedi pernah nggak sih selama jadi manajer artis ada permasalahan sama orang TV atau sama klien tiba-tiba yang akhirnya orang TV atau orang klien langsung nelfon ke artisnya langsung, karena ribet lah manajernya segala macam? Banyak. Paling parah pernah nggak ngalamin akhirnya? Banyak. Lu juga pernah ngubungin Raffi apa siapa gitu loh, iya kan? Gua tahu, itu tuh dari talentnya dari Trans TV nelfon aku gitu, budgetnya kegedean katanya Mas gitu. Enggak, udah, gila rempong deh gue bilang gitu kan gitu. Kesel nggak? Kesel nggak sih saat itu, kesel nggak? Atau? Iya kesel sesaat sih pasti, cuman akhirnya kan kita nelfon lagi, apaan sih gitu kan gitu. Tapi artisnya pernah nggak ada kayak jalan sendiri? Setelah itu udah gue jalan sendiri aja karena gue dikomporin sama orang di belakang ini. Maksudnya? Jadinya karena gue si orang di belakang layar ini ribet gitu sama manajernya, akhirnya artis jalan sendiri. Oh ada. Sama gue aja deh. Itu ada. Itu banyak kayak begitu. Itu jalan pintas mah gila banyak. Artisnya gitu. Mas Dedi pun pernah ada yang seperti itu? Ada. Ya kan dia nelfon ke gue. Okay. Alasannya gitu. Ya udah kan kontrak gue sama ini udah selesai, ini mau diperpanjang, gue aja. Ada. Sampai sekarang masih ya kan gitu. Alasannya begitu. Mas Dedi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, lillahi ta'ala. Kalau dia lupa ya berarti dia nggak tahu diri, udah gitu doang, nggak apa-apa. Kalau gue sih mah ya lillahi ta'ala aja. Dia mau ngasih alhamdulillah, nggak ngasih ya nggak udah. Semoga berkah, itu aja. Rezeki gue masih banyak yang lain kan. Jadi gini, kalau aku berprinsip kalau nggak dari sini ya pasti dari sini. Kalau nggak dari sini ya pasti dari sini. That's it, udah itu. Ya. Itu kemalam. Jadi gue mengharapkan misalnya dari si A belum tentu. Ya mungkin aja dari si B. Gue menanam itu dari A. Tapi nanti gue memetik buahnya di B. Setuju. Atau di C. Setuju. Atau apa gitu. That's it, udah gitu doang. Jadi sama ibaratnya kalau kita berbuat baik sama si A, kita nggak usah berapa nggak usah rempong, nggak usah nanti pasti dikasih sama orang yang lain kok. Itu yang makanya itu yang kita bisa untuk bertahan. Itu kuncinya. Ikhlas. Bener. Emang ikhlas susah. Aduh gitu kan gitu, aduh gitu. Tapi ya udah mau nggak mau ya kita jalanin gitu. Ya. Tiba-tiba ada aja rezeki. Yang nama rezeki mah udah nggak bakal bisa menolak. Tapi kalau memang bukan rezeki, nih ketemu nih artis baru, misalnya apa, kita udah make over, udah apa. Kalau memang enggak ya enggak, ya berarti ada yang salah. Ya. Kalau nggak hatinya dia yang salah, kalau nggak kita gedumel. Itu kalau udah kayak begitu mendingan lepas. Ya. Gitu. Ini luar biasa ceritanya dari Mas Dedi ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan ini sih DWS 12 channel. Sejak kapan ketemu bakat Raffi? Tahun berapa Mas Dedi mungkin? Masih ingat enggak? 2002, 2003. Dan itu pun juga nggak sengaja. Saya dikenalin sama Tommy Kurniawan. Oh, Tommy Kurniawan kenalin. Tommy Kurniawan di majalah Kawanku. Dia lagi ngeband sama Irwansyah sama Bunga Citra Lestari. Iya, dia lagi ngeband dulu mau bikin acara. Terus dikenalin gitu kan. Kebetulan Tommy juga ngeband juga sama mereka. Terus dikenalin sama Raffi. Udah itu
janjian ngumpul bareng biasalah gitu kan terus kebetulan dia kan pacarnya Bella. Oh iya. Ya kan? Itu kita ngedate pertama ngedate ya gitu. Itu di Citos. Oke. Ya, kita nongkrong di situ rame-rame apa segala. Dia dengan dari ujung tuh ya sama Bella. Ya kan dengan mini ya dengan warna pink twing gitu kan. Itu berdua tuh lucu dulu. Dulu tuh lucu banget gitu. Mereka tuh pasangan lucu deh. Ya kan bagi saya tuh mereka tuh pasangan ABG inspiratif di zamannya. Di zamannya gitu kan. Gila deh tuh. Wah, dua itu. Mas Dedi apa ya udah. Ya dari situlah. Dan apa ya? Raffi itu banyak loh yang nawarin dulu. Nawarin untuk jadi manajer. Oh, oke. Tapi nggak tahu. Jatuhnya ke Mas Dedi saat itu. Iya, gua nggak tahu. Ya udah sama Mas Dedi gitu aja. Bapaknya kan juga dulu kan sama bapaknya dia kemana-mana. Oke. Ya kan, bapaknya juga galak gitu kan. Maksudnya bukan galak ini ya, maksudnya nggak lebih melihat siapa nih yang mau gue titipin anaknya gitu. Oke. Total berapa tahun ya Mas Dedi itu pegang Raffi? Berapa ya? 2003. 7 tahun ya? Ya, kurang lebih lah. Luar biasa ceritanya Mas Dedi. Ini inspiratif banget. Oh iya, aku juga mau ngasih buku nih buat teman-teman semua. Jadi ada teman aku nih, Mas Ganjar. Mas Ganjar. Mas Dedi iya. kenal juga ya? Kenal, dia bikin ya Allah. buku tentang TOS, The Other Side of Talent. Jadi dunia di belakang layar entertainment. Jadi keren. Ini orang nih gila loh. Ini talentnya RCTI dahsyat dulu. Sama juga ya lu. Tawar-menawar. Tadi medalisnya Marcel segalanya pernah jadi vlog podcast aku juga. Yang belum nonton. Ada nih linknya di atas. Nama Mas Ganjar. Jadi aku mau ngasih buku tentang yang pengen tahu tentang dunia belakang layar sesungguhnya. Syaratnya gampang banget. Kalian cuma tinggal komen di bawah. Besok mau toko di belakang layar siapa lagi yang kalian mau denger cerita. Aku udah baca loh ini. Udah baca? Udah baca. Bagus kan? Bagus banget. Pokoknya inspiratif banget ini, nih. Aku mau kasih 3 biji. Syaratnya kalian follow Instagram aku juga biar naik follower aku. Rizky Bris. Dan juga komen di bawah. Kira-kira besok mau siapa lagi nih? Apa Mas Dedi Nur kita undang lagi atau siapanya orang di belakang layar siapa lagi? Kita undang di sini Mas Dedi. Oke. Nanti juga aku juga akan share juga yang masalah ini ya di Instagram aku. Follow juga ya. Nah, ya Instagram kan? official Dedi Nur ya? Iya, official _ Dedi Nur. Ya kan. Kalau yang fans fanatiknya Raffi pasti udah tahu Instagramnya aku, ya kan. Mas Dedi makasih banyak udah mampir di podcast aku. Wow, ini seru banget. Ada bantal pensil, nanti udah mampir di podcast Bris. Weh, keren. Ada tulisannya loh, Dedi Nur. Tapi Dedinya salah. Oh, salah ya? Nih, D-nya 2. Aku orangnya kritis. Ya, D-nya 2. DEDDYNUR. Karena nama itu kan bawa hoki kan? Iya, benar. Ada hitungannya ya. Ya. Kenapa nggak 9? Kenapa 8? Ya kan? Iya. Gitu. Aku 8. Aku suka nggak 8 juga. Iya. Sama kayak aku, makanya aku semua harus 8. 8. Iya. Karena 8 itu kan nggak putus. Iya. Sebenarnya harus 9. Iya. Cuman aku nggak ini 9. Aku juga 8. Di 8 aku hokinya. Mas Dedi pokoknya sehat selalu, makasih banyak udah sharing. Kamu juga sehat selalu juga semuanya. Semuanya juga teman-teman aku jangan lupa untuk semua subscribe YouTube channel Bris Entertainment biar kalian selalu tahu tentang dunia di belakang layar. Benar. Cerita dari Mas Dedi itu inspiratif banget, yang beda dari cerita yang lain juga. Jangan lupa juga nih langsung lelang bajunya buat kita sumbangin ke orang terdampak Covid di belakang layar langsung ya. Baju Raffi Ahmad. Bye bye. Bye.